Menceritakan tentang seorang pemuda bernama Hayato di mana dirinya harus mengurusi kafe peninggalan neneknya bersama 5 wanita bidadari. Ada Oka, Akane, Shiragiku, Ami, dan juga Riho. Tapi Akane itu punyaku ya. Halo semua, selamat datang di channel Swag pada alur cerita anime Megami no Cafe. Setelah menerima kabar bahwa neneknya telah meninggal dunia, Hayato segera pulang ke kampung halaman untuk mengikuti pemakaman peninggalan terakhir dari sang nenek, yakni sebuah kafe yang dinamai sebagai Familia yang berarti keluarga. Tidak disangka ketika masuk terdapat beberapa wanita yang tidak dikenal yang ada pada kafe tersebut. Mengira bahwa Hayato merupakan penyusup ditambah telah melihat aset mereka, salah satu wanita bernama Ami langsung segera menghajar Hayato hingga pingsan. Setelah ngobrol-ngobrol sebentar, mereka semua langsung meminta maaf karena ternyata Hayato merupakan cucu dari nenek Sachiko. Begitu Hayato bertanya mereka itu siapa dan apa hubungannya dengan nenek Sachiko, secara kompak mereka langsung menjawab yakni keluarga. Bukan keluarga yang memiliki hubungan darah, melainkan nenek Sachiko memungut 5 wanita itu dan mengizinkannya untuk tinggal di penginapan atau lebih tepatnya pada kafe Familia. Merasa emosi karena tubuh diikat padahal fetisnya bukan main pakai tali, Hayato langsung segera mengusir mereka dari kafe neneknya. Karena cepat atau lambat, Hayato ingin mengubah kafe Familia menjadi tempat parkir kendaraan. Hayato juga berjanji akan membayar semua biaya pemakaman dari nenek Sachiko. Kelima wanita yang tidak memiliki tempat tinggal langsung memikirkan cara agar supaya mereka bisa tetap tinggal di kafe Familia. Dan mengingat Hayato itu adalah pria dan mereka ini adalah wanita, mungkin terdapat cara untuk membujuk Hayato agar mereka semua bisa tetap tinggal di kafe Familia. Di sisi lain, di kala rebahan Hayato teringat kembali kenangan dengan neneknya. Beberapa tahun yang lalu ketika membuka kafe Familia, nenek Sachiko selalu saja direndahkan dan diremehkan oleh banyak orang. Gak mungkinlah orang tua bisa buka kafe. Merasa emosi akan hal itu, Hayato memutuskan pergi ke Tokyo untuk mencari uang dan bersumpah tidak akan pernah kembali ke tempat neneknya. Padahal sebenarnya tujuan Hayato mencari uang biar cepat kaya dan bisa membuat orang-orang yang telah menghina neneknya langsung ketar-ketir terdiam. Hayato adalah cowok tsundere, jadi meski dirinya bilang sangat benci dengan neneknya, tapi aslinya dia sangat mencintai sang nenek bagaikan orang tuanya sendiri. Sesuai rencana, tanpa basa-basi lagi, wanita bernama Oka langsung pergi ke kamar Hayato dan bertanya malam ini Hayato mau makan apaan. Dengan cepat Hayato pun bilang bahwa dirinya ingin makan karage. Sayang, ternyata Oka hanya bisa masak nasi goreng sehingga membuat karage malah jadi batu bara ketika digoreng. Begitu rencana gagal, Ami langsung membujuk Hayato untuk jogging atau lari bersama menggunakan pakaian yang agak wadidaw. Sayang bahwa rencana itu juga sama sekali tidak mempan terhadap Hayato. Tidak ada pilihan lain, di sini Riho langsung menyuruh Shiragiku untuk minum wine bersama. Begitu Shiragiku meminum wine, seketika mengubahnya menjadi mode brutal. Riho berencana untuk memfoto Hayato ketika sedang melakukan nani no neno bersama Shiragiku, atau dengan kata lain, Riho ingin mengancam Hayato dengan foto agar mereka semua bisa tetap tinggal di kafe Familia. Namun sayang belum sempat difoto, rencana itu langsung digagalkan oleh Ami karena mengira Hayato ingin melakukan hal yang enggak-enggak kepada Shiragiku. Keesokan harinya terdapat 2 om-om figuran yang ingin menghancurkan bangunan kafe Familia. Cara terakhir jikalau saja Hayato tetap ingin menghancurkan kafe, maka tanpa ragu para wanita akan langsung membunuhnya. Rada brutal emang. Ketika om-om figuran sedang melakukan survei, tidak sengaja mereka merusak papan nama kafe Familia. Anehnya ketika papan akan dibuang, Hayato langsung menghentikan om-om figuran. Dari sini para wanita mulai menyadari bahwa sebenarnya Hayato juga tidak ingin menghancurkan kafe peninggalan neneknya. Ketika hari menjadi siang berdasarkan saran dari Akane selaku waifu gue, Oka langsung membuatkan pilaf atau biar mudah panggil saja nasi omelet atau nasi goreng campur telur. Dengan sifat tsunderenya, pada awalnya Hayato menolak untuk makan masakan buatan Oka. Namun begitu Oka pergi, Hayato langsung memakan nasi itu. Seketika membuatnya menangis karena teringat dengan masakan nenek Sachiko. Dari pintu luar, Oka mendengarkan suara hati milik Hayato bahwa dirinya pergi ke Tokyo untuk membuat orang-orang yang telah menghina neneknya ketar-ketir terdiam. Oka juga dibuat sadar bahwa Hayato sangat sayang kepada nenek Sachiko.
Di hari berikutnya, Hayato mengumumkan akan membuka kembali Cafe Familia beberapa hari lagi. Dan tentunya kelima wanita akan menjadi bidadari yang melayani para pelanggan di cafe nantinya. Jikalau saja mereka tidak mau, maka mereka semua harus pergi meninggalkan Cafe Familia. Tidak ada pilihan lain, mereka semua pun akan menjadi pelayan atau bidadari di Cafe Familia. Beberapa hari sebelum membuka kafe, di sini Hayato ingin membagi jadwal bersih-bersih penginapan, jadwal masak, dan juga jadwal untuk mencuci baju. Tentu mendengarkan hal itu pada awalnya mereka semua tidak setuju. Ada yang nggak mau kukunya lecet lah, ada yang mageran lah, tapi khusus untuk Akane nggak apa-apa lah ya. Ada yang suka biarin baju sampai bau lah, dan ada juga wanita yang benci dengan kegiatan bersih-membersih. Mendengar akan hal itu, wanita bernama Shiragiku berniat untuk melakukan semua pekerjaan rumah. Namun Hayato yang tidak ingin membuat wanita lain jadi mageran tetap bersikeras melakukan pembagian tugas rumah. Masa ya calon waifu tapi mageran sih? Secara singkat dengan sedikit intimidasi dan ceramah dari Hayato, pada akhirnya para wanita pun mau melakukan semua itu, ya meskipun kepaksa sih sebenarnya. Ngeng, duar. Woi. Khusus untuk Akane nggak apa-apa lah ya, waifu gue soalnya. Sementara itu Hayato bertugas untuk membersihkan ruangan depan atau bagian Cafe Familia. Begitu melihat mesin pembuat kopi, membuat Hayato teringat kembali dengan kenangan bersama neneknya. Shiragiku pun bilang bahwa mesin itu adalah kesukaan nenek Sachiko, jadi tolong hati-hati kalau mau dibersihin. Tujuan Shiragiku datang ke sini yakni untuk mengucapkan terima kasih atas perkataan Hayato tadi pagi. Jikalau saja Shiragiku benar-benar mengerjakan semua pekerjaan rumah, maka secara otomatis akan mengganggu kegiatan kuliahnya. Hayato pun bilang bahwa sebaiknya Shiragiku ngobrol menggunakan bahasa yang normal, nggak perlu menggunakan bahasa polit itu apa sih? Oh, bahasa sopan. Bagaimanapun, saat ini mereka semua itu adalah familia yang berarti keluarga. Sesuai dengan tradisi yang dibuat oleh nenek Sachiko bahwa keluarga juga harus bersama ketika sedang makan malam. Anjas. 4 hari sebelum buka, di sini Hayato ingin gladi resik atau simulasi menjalankan Cafe Familia. Shiragiku sebagai pelayan dan Hayato bertugas sebagai master atau bartender. Ouka pun bilang bahwa kopi buatan Hayato sudah dipastikan rasanya nggak bakal enak. Begitu mendengar akan hal itu, membuat semangat milik Hayato semakin menggebu-gebu. Karena seperti judul anime isekai, pura-pura lemah aslinya pembuat kopi handal. Anjas. Bagaimanapun, sewaktu kecil Hayato selalu memperhatikan nenek Sachiko ketika sedang membuat kopi. Rasanya kayak kencing kuda. Iya, kayak pipis kuda. Jangan ngadi-ngadi kalian. Akane pun bilang bahwa kopi buatan Hayato sama sekali tidak layak untuk dijual. Mendengar perkataan dari sang waifu, seketika membuat Hayato terus berlatih membuat kopi lagi dan lagi. Hingga tak terasa, hari pun menjadi malam. Sayang, meski sudah melakukan beberapa kali percobaan, nyatanya kopi buatan Hayato sama sekali tidak seenak kopi buatan nenek Sachiko. Tidak disangka bahwa sedari siang Akane juga berada di Cafe Familia. Bukan karena ingin menemani si Hayato, tapi Akane ini ceritanya sedang membuat lagu untuk bandnya. Akibat cuaca yang mulai dingin membuat Akane ingin membuat secangkir kopi. Masih teringat kata-kata pedas dari Akane, dengan cepat Hayato pun berkata, "Lah, emang kopi buatanmu itu enak. Nih, minum." Seketika mengingatkan dengan kopi buatan nenek Sachiko. Emang the best Akane tuh. Tanpa basi-basi lagi, di sini Hayato meminta Akane untuk mengajarinya. Bahkan dirinya sampai menggunakan bahasa sopan seperti Oshiete Kudasai yang berarti mohon ajari aku. Melihat ekspresi dari Hayato, seketika mengingatkan Akane dengan perkataan nenek Sachiko. Meski Hayato orangnya tsundere dan keras kepala, namun ketika dia sudah terpojok atau sudah mentok, maka dirinya akan memohon sembari mengeluarkan ekspresi malu. Bahkan Akane sampai bilang bahwa ekspresi Hayato itu sangat lucu dan juga imut. Anjas. Merasa dipermainkan, Hayato pun tidak jadi meminta tolong. Namun dengan cepat Akane langsung menghentikannya sembari berjanji akan mengajari Hayato dalam berbagai macam hal. Dalam hal membuat kopi maksudnya.
Sebagai balasan di sini Hayato juga bilang bahwa Akane terlihat sangat cantik ketika dirinya sedang tersenyum. Sayang bahwa gombalan itu sama sekali tidak mempan terhadap Akane. Namun begitu sesi latihan membuat kopi selesai, teringat dengan perkataan dari Hayato seketika membuat Akane langsung tersipu malu. Hayalah. Dengan begini Hayato telah mendapatkan jalan besar untuk menuju ke rute Akane. Siapa yang jadiin Akane jadi waifu? Ayo, aku bang aku. 3 hari sebelum kafe dibuka, di sini Hayato mengajak Riho untuk menyapa dan memberitahu para tetangga bahwa kafe Familia akan buka beberapa hari lagi. Alasan kenapa Hayato mengajak Riho tak lain dan tak bukan ya karena Riho lah yang paling cocok untuk hal beginian. Mau ngajak Ami bisa baku hantam, mau ngajak Akane yang ada malah tepar di jalan. Tempat pertama yang mereka kunjungi yakni toko pemasok biji kopi. Kebetulan pemilik toko pemasok biji kopi ini sangat dekat dengan almarhum nenek Sachiko. Pemilik toko pemasok biji kopi pun bilang bahwa nenek Sachiko pasti senang ketika cucunya mau menjalankan kafe Familia kembali. Bukannya dijawab dengan sikap sopan, Hayato malah bilang, "Entahlah, lagian nenek Sachiko kerjaannya cuman ngomel mulu." Melihat suasana yang sangat suram, dengan cepat Riho langsung mencairkan suasana dibantu dengan aset miliknya. Sama seperti di tempat sebelumnya, bahwa Hayato selalu memberikan tanggapan yang kurang sopan terhadap para orang tua. Untungnya saja dengan cepat Riho langsung mengatasinya. Dikarenakan capek keliling dan Riho dari tadi berisik mulu membuat Hayato ingin segera kembali ke rumah. Satu tempat yang ingin Riho kunjungi yakni ke sebuah jinja atau sebuah kuil. Berdasarkan pesan dari nenek Sachiko, jikalau ingin mencoba hal yang baru maka mereka semua diwajibkan untuk berdoa kepada dewa, termasuk membuka kembali kafe Familia. Nah, merasa emosi karena Hayato pengen pulang-pulang mulu, dengan cepat Riho pun bilang bahwa jangan pernah meremehkan dunia bisnis. Bagaimanapun, untuk memulai bisnis tidaknya harus bersikap sopan kepada orang-orang di sekitar, karena mereka lah yang nantinya akan menjadi pelanggan sekaligus orang yang akan mendukung bisnis yang mau dijalankan. Terlebih lagi jikalau sikap Hayato sangat dingin kepada para pelanggan, bisa-bisa membuat pelanggan itu tidak pernah kembali ke kafe Familia lagi. Menyadari bahwa perkataan Riho itu adalah benar, meski Hayato dikenal dengan tsundere dan keras kepala, namun kali ini dirinya langsung meminta maaf. Untuk menebus kesalahannya, Hayato akan pergi ke satu tempat lagi untuk memberitahu orang-orang bahwa kafe Familia akan dibuka kembali dengan sikap hormat dan juga sopan. Di waktu yang sama, tidak menyangka bahwa Hayato akan meminta maaf seketika membuat Riho kaget sekaget-kagetnya. Ingin meminta maaf karena dirinya juga telah bersikap berlebihan. Sewaktu turun tangga, Riho juga memperlihatkan aset bagian bawahnya. Benjir. Berdasarkan ramalan yang dia dapatkan, baca sendiri aja deh 5 detik. Berdasarkan ramalan yang Riho dapatkan, Hayato berpotensi sebagai jodoh Riho di masa depan nantinya. Ya cuman berpotensi doang sih. Keesokan harinya atau 2 hari sebelum kafe dibuka, masih saja Hayato selalu adu mulut dengan si Ouka. Riho yang sekarang sudah mulai suka dengan Hayato memberi saran agar supaya Hayato segera berbaikan dengan si Ouka. Bagaimanapun, hubungan antara bos dengan karyawan itu harus berjalan dengan baik. Takutnya ntar kalau adu mulut pas kerja bisa-bisa pelanggan ngasih rating bintang 1 karena para pelayannya itu enggak ramah sama sekali. Akane juga memberi saran bahwa Ouka sangat lemah terhadap pujian. Jikalau saja Hayato memberikan pujian kepada Ouka, maka bisa saja membuat hatinya menjadi sangat bahagia. Sayang, meski sudah diberi saran seperti itu, nyatanya Ouka malah marah akibat pujian yang diberikan oleh Hayato, karena yang gak tulus atau kesannya itu dibuat-buat. Hingga pada suatu malam, ketika Hayato ingin memberitahu Ouka bahwa kamar mandi telah kosong, dirinya melihat Ouka yang sedang menggunakan baju maid untuk digunakan pada kafe Familia besok. Berdasarkan perkataan Riho dan Akane, bahwa Hayato harus segera berbaikan dengan si Ouka. Bukannya memberikan pujian kepada orangnya, justru Hayato malah keasikan memuji baju yang Ouka gunakan. Namun tidak disangka ketika mendengar akan hal itu, justru membuat Ouka merasa sangat bahagia karena baju yang dia gunakan itu adalah baju buatannya sendiri. Terlebih lagi nenek Sachiko pernah berkata, meski Hayato itu tsundere dan sulit untuk jujur kepada orang lain, namun dia tidak bisa berbohong kepada beberapa hal, yakni adalah pakaian, atau salah satunya adalah pakaian. Dan di masa depan nanti, Ouka juga bercita-cita menjadi seorang desainer baju.
Di hari berikutnya atau tepat 1 hari sebelum kafe dibuka, semua wanita sudah sangat akrab dengan si Hayato. Menyadari akan hal itu membuat Ami merasa ada yang aneh dengan semua wanita. Ami ini sepertinya tipikal orang kayak Yotsuba pada anime Gotobu no Hanayome. Terlepas dari itu, di sini Hayato memberikan jatah bulanan kepada para wanita. Meski kafe belum dibuka, tapi berkat harga saham batubara belakangan ini meningkat pesat membuat Hayato jadi kaya raya. Riho pun bilang bahwa sebaiknya para wanita menerima uang pemberian dari Hayato sebelum harga saham batubara anjlok hingga ke titik paling rendah. Jangan gitu, benjir. Dikala hari menjadi sore sembari menikmati suasana senja, Hayato pun menyadari bahwa penyebab dirinya bisa akrab dengan para wanita tak lain dan tak bukan berkat nenek Sachiko. Ternyata penyebab sikap Ami aneh yakni bukan karena cemburu akibat para wanita mulai suka dengan Hayato, melainkan Ami bersikap aneh karena dirinya tidak sengaja merusak laptop dan HP milik Hayato. Lah, kok bisa? Jadi ketika Hayato menyuruh Ami untuk membuat teh, dirinya mengantarkan teh itu ke tempat Hayato sembari membawa dumbbells. Dan ya, dumbbells itu jatuh tepat mengenai HP dan laptop milik Hayato. Di saat bersamaan perusahaan batubara yang telah dijadikan tempat investasi saham, secara tiba-tiba terdapat sebuah skandal mengakibatkan harga saham batubara kini anjlok seanjlok-anjloknya, ya seperti kata Riho. Hari pun berganti dan hari ini adalah hari pertama Cafe Familia resmi dibuka kembali. Dikarenakan uang tabungan udah habis hingga tak tersisa, maka mau nggak mau mereka semua harus bekerja keras untuk dapat bertahan hidup. Sebelum kafe dibuka, di sini Ouka memastikan kembali dan membenarkan baju yang telah ia buat. Begitu Akane telah menggunakan baju maid, dengan cepat Hayato bilang bahwa Akane terlihat cantik layaknya seorang tuan putri. Seketika membuat Akane langsung tersipu malu. And yes, berkat bantuan Riho di tempo lalu, para tetangga juga menjadi pelanggan pertama pada Cafe Familia. Seperti line up sebelumnya, bahwa para bidadari bertugas sebagai pelayan sementara Hayato sebagai bartender atau orang yang menyajikan kopi. Beruntungnya atau emang udah pro, kopi buatan Hayato memiliki rasa yang sama seperti kopi yang dibuat oleh almarhum nenek Sachiko. Pelanggan di Cafe Familia sangat ramai tapi juga damai. Setidaknya sebelum om-om berkacamata ini masuk ke dalam Cafe Familia. Tentu, melihat om-om yang pernah menghujat neneknya seketika membuat Hayato langsung emosi. Bahkan para wanita lain juga sudah bersiap menyegel Hayato jikalau saja dirinya lepas kendali. Menyadari bahwa Hayato adalah cucunya nenek Sachiko, Om ini panggil saja Yanto langsung segera memanggil si Hayato. Om Yanto juga bilang bahwa Hayato harus mengucapkan terima kasih kepada Om Yanto karena berkat uang pinjamannya membuat nenek Sachiko dapat mendirikan Cafe Familia. Untungnya berkat nasihat dari Riho membuat Hayato berhasil menahan amarahnya, setidaknya untuk Hayato doang. Karena para wanita lain udah gak tahan bahkan ingin melakukan baku hantam dengan Om Yanto. Merasa emosi dengan tingkah laku pegawai Cafe Familia, Om Yanto pun segera menarik seragam milik Shiragiku. Namun Hayato yang sudah tidak tahan lagi langsung menyuruh Om Yanto untuk segera pergi. Jika tidak, maka Om Yanto akan dilaporkan ke polisi karena telah menarik pakaian milik Shiragiku. Pergi deh. Para bidadari pun segera meminta maaf karena justru merekalah yang tidak bisa mengendalikan amarah. Sementara itu di luar kafe, Shiragiku merasa senang meski sudah 5 tahun lamanya Hayato sama sekali tidak berubah. Menandakan bahwa Shiragiku ini adalah teman masa kecilnya si Hayato. Hayalah. Di hari pertama, Cafe Familia memiliki banyak sekali pelanggan. Namun seiring berjalannya waktu, pelanggan Cafe Familia mulai mengalami penurunan. Ingin mengambil keuntungan yang jauh lebih banyak lagi, Hayato segera mengadakan rapat membahas mengenai strategi jualan pada festival bunga sakura yang akan diselenggarakan pada hari Sabtu dan juga hari Minggu. Tentu mendengar akan hal itu, Ouka juga akan mendesain seragam baru agar pakaian yang digunakan tidak terlalu monoton. Sementara itu, Hayato dan Shiragiku mencoba untuk membuat menu atau masakan baru. Biar gak cuma jualan kopi doang pas festival besok. Sayang, setelah melakukan beberapa kali percobaan, mereka sama sekali tidak menemukan menu yang pas untuk festival bunga sakura. Dan malahan akibat meminum wine, membuat Shiragiku berada pada mode brutal. Di sisi lain, Ouka sedang membuat aksesoris untuk digunakan sewaktu festival. Ketika ditanya besok mau jadi apa, Ami menjawab bahwa dirinya ingin menjadi pahlawan keadilan. Stres nih anak. Hari pun menjadi malam.
Dikala ide sudah mentok, Hayato pun nongkrong di kafe bersama Akane. Biar permasalahan cepat selesai, di sini Akane memberikan resep kue buatan nenek Sachiko untuk digunakan pada festival bunga sakura. Kenapa nggak dari tadi, Seng? Hingga tak terasa, hari pertama festival bunga sakura telah resmi diselenggarakan. Para tetangga yang ingin mendukung Cafe Familia memberikan makanan kepada Ami dan juga Hayato begitu melihat Aoka yang sedang tertidur. Karena tidak banyak pelanggan di sini, Hayato menyuruh Aoka untuk tidur di rumah saja. Namun Aoka yang tetap ingin membantu memutuskan untuk pergi ke toilet untuk mencuci muka. Di sisi lain, sewaktu festival bunga sakura berlangsung, Cafe Familia juga kebanjiran pelanggan. Bakal balik modal nih. Dikala keluar toilet tidak sengaja Aoka menabrak om-om berandalan. Tentu melihat wanita cantik tepat di depan mata, om-om berandalan pun langsung segera menggoda si Aoka. Nah, melihat salah satu waifu digoda dengan cepat, Hayato langsung menceramahinya. Para tetangga yang juga ikut kesal segera mengusir para berandalan pergi dari tempat ini. Namun ketika hari berganti, ruko yang digunakan untuk berjualan telah penuh dengan tumpukan sampah. Yep, semua ini adalah ulah para om-om berandalan. Ternyata om-om berandalan itu adalah cucu dari Om Yanto selaku orang yang pernah merendahkan nenek Sachiko. Daripada buang-buang waktu membersihkan sampah, di sini Hayato memutuskan untuk pulang ke rumah. Bukan karena ingin menyerah, tapi Hayato memiliki suatu strategi baru. Dikala perjalanan pulang, Aoka terus meminta maaf kepada Hayato. Jikalau saja dirinya tidak mengantuk dan tidak bertemu dengan cucunya Om Yanto, maka semua ini tidak akan pernah terjadi. Hayato pun bilang bahwa semua ini tidaklah masalah. Lagian Aoka mengantuk akibat dirinya bekerja keras menyelesaikan seragam Cafe Familia. Seketika membuat Aoka terpesona kepada Hayato. Tek dengan skill fashion milik Aoka mampu membuat gerobak keliling terlihat jadi sangat anggun. Strategi yang Hayato maksud yakni berjualan menggunakan gerobak keliling. Berkat berpindah tempat dan menggunakan gerobak mampu meningkatkan penjualan kopi dan juga kue buatan nenek Sachiko. Maksudnya kue resep buatan nenek Sachiko, bukan nenek Sachiko yang membuat kue. Bukan tanpa alasan, semua ini berkat Riho yang terus mempromosikan Cafe Familia keliling di sosial media. Ketika stok barang dagangan habis, Ami bertugas sebagai ekspedisi rantai pasokan atau sebagai kurir barang lah. Tidak disangka salah satu pelanggan memuji bahwa seragam yang digunakan Cafe Familia terlihat sangat cantik dan juga anggun. Dengan cepat Hayato pun bilang bahwa seragam anggun itu adalah buatan Aoka yang bercita-cita menjadi desainer fashion di masa depan. Lagi-lagi mendengar pujian dari Hayato, seketika membuat Aoka langsung tersipu malu. Aoka lagi, kapan nih Akane bang? Berhubung festival telah berakhir, dikala pulang mereka langsung dihadang oleh cucunya Om Yanto. Seperti biasa, di sini Hayato dan cucunya Om Yanto adu mulut layaknya anime shonen pada umumnya. Begitu Hayato terpukul oleh cucunya Om Yanto, maka dirinya berhak untuk menghajar balik sebagai bentuk perlindungan diri. Ikuso. Buam. Agar cucunya Om Yanto tidak mengganggu lagi, di sini Hayato bilang bahwa mereka beruntung karena Amilah yang menjadi lawan mereka. Jikalau saja Aoka sampai turun tangan, maka sudah dipastikan mereka semua akan babak belur sebiji telurnya. Kenapa? Karena Aoka merupakan gangster terkuat yang ada di daerah itu. Tentu semua itu adalah kebohongan. Tapi jikalau mereka masih mengganggu, Hayato telah memiliki rekaman sebagai bukti tindakan kriminal dari cucunya Om Yanto. Alasan lain kenapa Hayato rela kena pukul, yakni agar supaya cucunya Om Yanto tidak merusak gerobak yang telah dihias oleh si Aoka. Lagi-lagi menerima pujian dari Hayato, seketika membuat Aoka auto tersipu malu. Bang, kapan Akane muncul bang?